Shalom, sidang Jumat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Ningyang Abian Base pada saat ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya saya akan terus berdoa bagi saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang akan memimpin dan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu Tuhan, sehingga terbukti pada pagi hari ini kami masih merasakan kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan pada saat ini akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu duduk di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan sebagai dasar dari kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Diberkati kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, penuhi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami jemaat Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dua firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Pembacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya 53 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Pembacaan kita yang kedua dari kitab Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan diberi judul Ingat Tuhan berjuang bersamamu. Sekali lagi, ingat Tuhan berjuang bersamamu, bersama dengan kita. Saudaraku, berjuang memang tidak gampang meski ada banyak orang yang memotivasi dirinya dengan mengingat orang-orang yang mereka kasihi atau yang sudah bekerja dan berkorban bagi mereka. Ada kalanya keletihan akibat beratnya beban dan kerja, atau beban hidup membuat semangat ketika berjuang menjadi lemah, bahkan akibatnya menyerah dalam keputusasaan. Mengingat orang-orang yang kita kasihi atau mereka yang telah berjasa dalam hidup kita biasanya mampu membuat kita kembali untuk bersemangat kembali. Jika mereka ini saja sudah mampu mengembalikan semangat kita, apalagi Tuhan kita. Itulah sebabnya kita diajak untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah dan laku kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Terutama ketika kita sedang didera keletihan akibat beban berat yang bisa melemahkan dan membuat kita putus asa. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, konteks Yesaya 53 ini ketika Yesaya menyampaikan bahwa bangsa Israel memperoleh harapan bahwa mereka akan lepas dari penderitaan dengan hadirnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Sangat berbeda. Hanya saja kehadiran Sang Mesias
sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Karena Mesias di sini digambarkan sebagai pribadi yang sangat sederhana dalam diri seorang hamba yang akan menderita menanggung segala penyakit juga kesengsaraan akibat dosa yang seharusnya menimpa umat Israel. Apa yang digambarkan dalam Yesaya 53 itu menunjukkan pada pengalaman Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Sementara surat Ibrani mau menjelaskan kepada kita bahwa adanya perlombaan yang diwajibkan bagi orang-orang percaya selama kehidupan ini berlangsung. Perlombaan yang diwajibkan berkaitan dengan iman, kesetiaan. Saudaraku, dan kesungguhan hidup di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah menang atas kuasa dosa yang menjerat kehidupan umat, kita diajak fokus mengingat segala karya Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita, mengingat dan mengetahui bahwa kita tidak berjuang sendiri. Tuhan berjuang bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masalah boleh saja datang ketika kita berjuang. Besar atau kecil masalah tersebut itu bukan menjadi persoalan. Apa yang menjadi persoalan adalah apakah kita mau terus mengingat Tuhan atau kita malah melupakannya dan memilih untuk fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang setiap saat kita hadapi. Yang ada jika Tuhan pernah melepaskan kita dari masalah di masa lalu, kenapa kali ini Dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya? Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, pada saat ini momen-momen yang indah, sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hari kelahiran Sang Juru Selamat, di mana saudara dan saya akan dimerdekakan dari dosa. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita supaya hubungan yang selama ini retak, hubungan yang selama ini putus, Tuhan Yesus pulihkan, dan Dia lahir ke dalam dunia. Dia rela mati menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya supaya kita semua beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Diberkatilah kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan selalu mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami berdoa dan kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan yang hidup, maka kami beroleh keselamatan yang kekal, yang tidak kami dapati di dalam dunia ini, tetapi kami dapati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, setiap program, rencana, aktivitas dari jemaat Tuhan pada pagi hari ini akan dilakukannya Tuhan kiranya memberkati. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan pada saat ini, tetapi Tuhan selalu mengendalikan hidup kami sampai dari pagi, siang, sampai pada malam hari Tuhan, sehingga semuanya aktivitas kami dapat selesaikan dengan baik oleh karena penyertaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Kami sering melakukan dosa. Kami sering menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada kesempatan ini Tuhan, Engkau tebus dosa kami, basuh dosa kami dengan darah-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sehingga setiap saat kami selalu layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Diberkatilah jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat menjalankan aktivitas panjang hari ini dan selalu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saja kita berada, mari kita menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.